seneng banget bisa ketemu lagi di video road trip keluarga Sebastian bagian 9. Akan ada keseruan apa aja ya kali ini? Tonton terus videonya sampai akhir ya. Hari pertama sampai di Yogyakarta, aku udah sarapan tadi di Kopi Klotok, selanjutnya istirahat di hotel, dan malamnya ini aku lanjut belanja di Pasar Malioboro untuk beli oleh-oleh. Di sini tuh harganya murah-murah banget, guys. Hari kedua di Yogyakarta, aku sama keluarga mau ikutan lavatur Merapi. Nah ini tuh aku ambil yang paket gitu dari MGM Adventure. Dia titik temunya ada di Museum Gunung Merapi, Jalan Kaliurang. Tempatnya, tempat kantornya itu ya ada di gerbang masuk Museum Gunung Merapi sebelah kanan. Itu ada kantor MGM Adventure-nya. Di situ ada banyak mobil jeep parkir, jadi gampang banget kalian kalau misalnya mau nyari lokasinya. Paket yang aku ambil ini itu keliling Merapi selama 2 jam perjalanan. Udah termasuk mengunjungi beberapa objek wisata yaitu Museum Mini Merapi, Batu Alien, dan trek off-road. Tapi karena lagi banyak banget pengunjungnya, aku nggak ngambil kunjungan ke Museum Mini Merapi karena kan tempatnya nggak terlalu luas ya, takutnya malah jadi desek-desekan mana aku bawa anak kecil itu. Makanya dari drivernya itu menawarkan untuk ke objek wisata lain, yaitu ada tempat mini off-road. Drivernya itu informatif banget dan enak buat diajak ngobrol. Jadi sepanjang perjalanan di lavatur ini, drivernya selalu menjelaskan tentang tempat-tempat yang kita lewati. Ini tuh dulunya tempat apa, dan kejadian yang dulu pas meletusnya Gunung Merapi itu juga ini tuh tempat yang dilewati oleh laharnya, seperti itu. Karena para drivernya ini itu sebenarnya adalah warga di daerah sini. Mereka itu salah satu korban yang terdampak juga dari letusan Gunung Merapi waktu itu. Nah ini aku masuk ke area trek mini off-road yang menggantikan objek wisata mini Museum Merapi. Kesini berarti udah pada gede, jadi bisa rame. Nah ini dia lokasi mini Museum Merapi. Ini tuh tempatnya rame banget, lihat kan banyak banget pengunjungnya, makanya aku nggak kesini. Dan tadi udah digantiin kan sama drivernya untuk dikasih objek wisata lain yaitu mini trek off-road. Mau lanjut ke objek wisata selanjutnya yaitu Batu Alien. Oh itu beda ke sana? Video apa aja? Jalan ini persatuan semua. Buat dulunya. Pinggir-pinggir jalan ini banyak rumah. Lahar. Kali juga sendiri emang harus ditambah. Soalnya sewaktu-waktu keluar mampu-mampu laharnya.
2,000 years later. Karena aku udah ngambil paket wisatanya, jadi tiap masuk objek wisata kayak gini tuh nggak usah bayar tiket masuk lagi ya guys. Nah ini lagi tanya-tanya nih soal informasi di tempat wisata ini, yaitu Batu Alien. Kenapa dia bisa dinamain objek wisata Batu Alien? Aku nggak cari tour guide lagi karena driver yang tadi nganter aku kesini itu udah bener-bener informatif, ngasih informasi yang bener-bener lengkap bahwa tempat ini tuh dulunya adalah pemukiman warga. Ketika lahar dingin melewati atau melintasi pemukiman warga ini, akhirnya semua warganya dievakuasi dan si tempat ini tuh jadi lebih tinggi gitu loh si tanahnya karena udah tertutup sama lahar dingin. Nah sebenarnya di bawah tanah yang lagi aku pijak ini tuh dulunya rumah. Terus batu besar yang tadi itu yang disebut jadi Batu Alien merupakan batu yang dibawa dari pegunungan, dibawa oleh si lahar dingin tadi. Lanjut lagi ya perjalanannya ke objek wisata selanjutnya, yaitu wisata yang utama adalah trek off-road yang sesungguhnya. Trek off-road ini merupakan inisiatif dari para driver yang bikin tempat wisata tambahan supaya jadi lebih seru gitu si lavatur Merapi. Ya, pegangan. Buset.
Maaf ya guys kalau gambarnya terlalu banyak gerakan, banyak goyang-goyang kayak gini karena aku ngerekamnya pakai kamera HP, jadinya tuh kurang stabil gitu. Mantap, mantap. Boy, masuk boy. Ya. Enaknya pakai paket dari MGM Adventure ini karena para drivernya itu selain jago banget off-roadnya, mereka itu pinter banget buat ngedokumentasiin. Jadi tanpa kita minta tuh mereka pasti ngefoto-fotoin gitu. Buat paket yang aku ambil ini, itu biayanya 300.000 per orang. Kalau misalnya kalian mau pakai jasa MGM Adventure juga, aku taruh ya kontak drivernya yang udah jadi langganan keluarga aku. Tiap kesini itu pasti ambil lavatur Merapinya sama Mas Asep namanya. Kalau misalnya mau ngehubungin ke Mas Asep buat ngambil paket lavatur Merapi, bilang aja dapetnya itu dari Mbak G di Bandung. Soalnya ini tuh adik aku yang kontekan sama drivernya, dan dia kan udah gampang akrab ya orangnya. Terus karena senang banget ngobrol si Mas Asepnya dan adik aku, kalau misalnya katanya mau pakai paket dari MGM Adventure ini melalui Mas Asep, bisa dapat ada potongan harga khusus loh guys. Terus kan harga paket yang aku ambil itu harga paket di tahun 2022. Karena sekarang udah tahun 2023, kemungkinan ada kenaikan harga. Jadi harganya itu bisa berubah. Ada kemungkinan bisa naik atau mungkin ada turun harga. Itu tergantung dari kebijakan pihak lavatur Merapinya sendiri. Karena selesai lavatur Merapi ini sekitar jam 12 siang, pas banget kan sama jam makan siang, makanya aku dan keluarga langsung cari tempat makan. Pilihan kita jatuh ke Wedangan Kampung. Ini tuh tempatnya nyaman banget dan super luas. Buat pilihan makanannya disajikan secara prasmanan, jadi kita bisa bebas milih dan banyak banget pilihannya. Selain ada makanan yang disajikan secara prasmanan, juga ada beberapa menu andalan yang menurut aku wajib banget kalian coba kalau lagi kesini. Ada menu yang aku pesan itu adalah pisang goreng dan ketan susu. Aku mau ngasih sedikit ulasan tentang makanan di Wedangan Kampung tadi ya. Buat rasanya itu overall enak banget, cocok sama lidah aku yang Sunda banget ini. Nggak terlalu manis rasanya dan ada beberapa makanan pedas, jadi memang meningkatkan nafsu makan aku ya gitu.
gitu. Terus buat harganya juga murah banget. Ini mah kemurahan kalau dibanding di Bandung. Buat harga segitu dapat makanan sebanyak itu murah banget sih. Kalau misalnya kalian mau ke Jogja, menurut aku tempat yang aku rekomendasikan untuk kalian kunjungin dalam wisata kuliner di Jogja adalah Kopi Klothok dan Wedangan Kampung. Terus untuk kuliner lain yang aku coba selama di Jogja ini adalah mie ayam Butu Mini. Cuman sayang banget sih pas kesana kondisinya itu aku lagi agak riweuh karena anak-anak aku tuh dua-duanya tidur di mobil dan terbangun di saat yang bersamaan. Jadi nggak sempet ngerekam karena aku makannya pun buru-buru banget pas di sana. Cuman tiap ke Jogja itu pasti makanan yang nggak akan pernah aku lewatkan. Jadi ketika nyampe Jogja, yang pertama aku coba itu pasti mie ayam Butu Mini. Kalau untuk makan malamnya, kesukaan aku dan suamiku adalah oseng mercon Bunarti. Itu tuh bukanya memang malam-malam gitu. Nah, aku tampilin di sini ada fotonya ya. Ini tuh oseng mercon Bunarti. Terus karena anak aku masih bayi dan masih MPASI, enaknya di Jogja ini ada catering khusus MPASI, namanya Baby Nutri. Ini tuh harganya murah-murah banget guys, dan cara pesannya gampang, bisa pesan lewat ojek online. Terus kalau mau beli langsung ke outletnya pun ada di beberapa tempat. Dia tuh ada sekitar 3 cabang di Jogja ini. Jadi sangat mempermudah buat ibu-ibu yang pengen liburan tapi anaknya pengen dapat MPASI homemade tanpa harus ribet bawa bahan masakan dari rumah gitu. Ini tuh rekomendasi banget buat kalian yang mau ngasih MPASI homemade ke anak kalian selama liburan di Jogja. Rasanya juga enak-enak karena aku sempat nyicip juga kan makanannya, dan rasanya tuh enak tapi tetap bahan-bahan untuk membuatnya itu bahan-bahan yang bagus-bagus dan pasti sehat. Sambil menikmati perjalanan, ini aku mau sedikit throwback ya tentang perjalanan road trip keluarga Sebastian, Bandung, Bali, Jogja. Buat teman-teman yang belum nonton perjalanan road trip ini, aku udah taruh link videonya di description box. Dari video road trip bagian pertama itu masih berangkat dari Bandung, terus bagian kedua 3, 4, 5, 6, 7 dan yang terakhir bagian 8 itu udah aku masukin semua linknya di description box. Jadi kalian yang mau lihat videonya dari part 1 sampai part 8 itu ada di situ ya. Karena videonya merupakan perjalanan dari mulai jalan dari Bandung menuju ke Cirebon dulu, terus masuk perjalanan ke Bali, dan juga ada perjalanan dari Bali menuju ke Jogja. Ke Yogyakarta tapi enggak nyobain bakpia itu kayaknya kayak kurang lengkap gitu ya liburan di Jogjanya. Jadi sebelum pulang ke Bandung, aku dan keluarga memutuskan untuk belanja dulu nih, belanja bakpia asli Jogja. Nah, pilihan kami itu untuk belanja bakpia di pabriknya langsung di Bakpia 25. Kenapa kesini? Karena tempatnya itu lumayan dekat dari penginapan dan searah sama jalur pulang. Jadi aku belinya itu di perjalanan sebelum pulang. Udah nyampe di Bakpia 25 Jogja. Enaknya kalau beli di sini itu kan pabriknya langsung ya. Itu kita suka dibolehin nyicip dulu si bakpia patoknya yang baru matang. Selain menyediakan bakpia patok, di sini juga menyediakan berbagai macam makanan khas Jogja yang bisa dijadikan oleh-oleh setelah pulang liburan dari Jogja ini.
Untuk harga Mama, itu berapa? sebenarnya sama aja antara yang dijual di pabrik sini Yang kayak kumpul dengan yang dijual di toko pusat oleh-oleh lainnya. Cuman karena di Ya. sini itu langsung dari pabriknya, jadi kita itu bisa beli bakpia yang benar-benar baru matang. Jadinya kan lebih fresh Bakpia dan berapa? penyimpanannya 10? pun Lima? jadi sedikit lebih Biasa lama dibandingkan dengan Berapa? yang udah dipajang di toko-toko pusat oleh-oleh. Selesai beli oleh-oleh dan udah tadi kenyang juga nyicip bakpia terus makanan-makanan khas Jogja lainnya di Bakpia 25 Jogja. Aku dan keluarga lanjut lagi perjalanan pulang menuju ke Bandung. Nah, ini kita udah mulai menyusuri perjalanan selesai liburan. Jadi perasaannya itu senang karena kita mau pulang kembali ke Bandung dengan udara Bandung yang adem gitu. Cuman agak sedih juga karena liburan kita telah selesai. Tapi ada satu lagi kuliner yang jadi favorit aku dan suami. Ini tuh kuliner Jogja yang kita makan waktu itu ketika lagi honeymoon di tahun 2019. Jadi waktu itu baru selesai nikahan nih, terus bulan madu ke Jogja dan nyari-nyari rekomendasi kuliner khas Yogyakarta di YouTube. Akhirnya menemukanlah si kuliner ini. Kulinernya itu kuliner pedas ya khas Jogja yang udah jualannya itu dari lama banget. Setelah kita makan ke sana, ternyata tuh rasanya enak. Cocok banget nih sama lidah kita berdua yang pencinta pedas. Makanya ketika di tahun 2022 ini kita kembali ke Jogja untuk berlibur bersama keluarga lebih lengkap gitu ya, udah ada 2 anak juga di tahun 2022 ini, kami memutuskan untuk nyobain lagi kuliner yang satu ini. Ada yang tahu nggak kulinernya apa? Ini adalah sate petir Pak Nano. Lokasi sate petir Pak Nano ini ada di Jalan Jogja Ring Road Selatan nomor 90. Kalian bisa cari aja di Google Maps, tinggal masukin sate petir Pak Nano. Namanya tuh kayak agak serem ya, sate petir, soalnya kata bapaknya rasa satenya tuh, bumbu satenya itu pedes banget. Saking pedesnya jadi kayak disambar petir gitu, kepedesan. Di tempat makan ini itu cuman ada sate kambing dan tongseng kambing. Cuman rasanya tuh enak banget, bener-bener gak kerasa bau daging kambingnya. Terus dagingnya juga empuk, gak ada alotnya sama sekali, bumbunya nyerap dan yang pasti pedesnya itu mantap guys. Jadi kalau misalnya nanti aku ke Jogja lagi, pasti akan berkunjung lagi ke sate petir Pak Nano ini. Harganya sih jangan ditanya ya, murah banget menurut aku. Buat cari tahu harganya bisa cari di Google aja, karena aku pun lupa lagi pas kesini itu kita habis berapa, karena pesannya lumayan banyak, kan kita makannya rame-rame. Di perjalanan pulang ini, aku ngelewatin underpass yang di atasnya itu adalah jalur landasan pesawat. Ini merupakan pengalaman baru buat aku dan keluarga ngelewatin bawah jalan landasan pesawat ini. Pengalaman ini bisa didapat kalau misalnya kalian road trip guys. Inilah keseruan dari perjalanan road trip, bisa menemukan jalan-jalan baru yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Ini terowongan underpassnya lumayan panjang karena jalan landasan pesawat kan memang cukup lebar ya, dibutuhkan cukup lebar, makanya underpassnya itu sepanjang ini. Nah, selesai yang melewati underpass, kita langsung masuk lagi ke jalan raya utama dan memulai perjalanan kita menuju Bandung.
Akhirnya setelah menempuh perjalanan Bandung-Bali 27 jam, lanjut Bali-Jogja 20 jam, dan sekarang akan melalui perjalanan pulang dari Jogja ke Bandung sekitar 7 jam perjalanan. Akhirnya video road trip Bandung, Bali, Jogja dari keluarga Sebastian pun selesai di part 9 ini. Tapi tenang guys, akan ada video selanjutnya yaitu bagian ke-10 di mana aku akan menjelaskan tentang rincian biaya, budget yang dibutuhkan, dan perhitungan budgeting di awal nih untuk perencanaan liburan road trip ini. Akan seperti apa videonya? Saksikan terus video dari keluarga Sebastian ya, supaya nggak ketinggalan nih pas nanti aku posting video tentang rincian biayanya. Terus aku juga mau nanya saran dari teman-teman semua, ada ide nggak buat road trip selanjutnya itu ke kota mana ya biar seru? Tulis saran kalian di kolom komentar, sebaiknya keluarga Sebastian road trip ke kota mana lagi nih? Nanti akan dibikin lagi video road tripnya selengkap-lengkapnya. Sampai ketemu di video keluarga Sebastian selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan ya video-video terbaru dari kami. See you guys!